Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital di era pandemi COVID-19. Baik, untuk kelompok 4 sendiri terdiri dari Balige Yunita Frisya, lalu ada Balia, lalu ada Dayu, ada Fadrian Syananda, ada Maharani Jasmine, Nabila Nur Afifah, dan Salsabila Fauzia. Yang pertama itu adalah latar belakang dari proposal mengenai pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital di era pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2020 lalu. Dan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan guna antisipasi penyebaran virus, yaitu dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mengharuskan masyarakat untuk dihimbau tetap di rumah aja, bahkan WFH atau work from home. Pandemi juga memengaruhi perilaku manusia dalam beberapa hal, termasuk pergeseran dari sistem pembayaran konvensional menjadi digital, menurut Rasistia tahun 2020. Setiap hari, masyarakat melakukan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari menggunakan alat pembayaran berupa uang tunai atau uang kertas. Uang kertas itu salah satu media penyebaran virus corona, karena virus yang tidak terlihat tidak dapat diketahui apakah uang tersebut bersih dari virus corona atau tidak, menurut Nasution tahun 2021. Oleh karena itu, transaksi non-tunai menjadi cara pembayaran baru yang dilakukan sejak adanya pandemi COVID. Pembayaran secara konvensional mulai ditinggalkan, sejak tren pembayaran digital banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai sebagai langkah mengurangi penyebaran virus COVID-19, menurut Prasetya tahun 2020. Di Indonesia, digital payment system yang sering digunakan oleh masyarakat terdiri dari Flip, OVO, GoPay, Dana, Sakuku, Link Aja, ShopeePay, dan lain sebagainya. Adanya aplikasi pembayaran digital membuat transaksi lebih cepat dilakukan dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, menurut Danuri tahun 2019. Next. Selanjutnya, apa sih pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital di era pandemi COVID-19? Yang pertama yaitu lebih mudah dan mengurangi mobilitas. Kenapa? Karena transaksi atau pembayaran yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara digital, tanpa bertemu langsung dengan mitra transaksi, sehingga dapat dikatakan lebih mudah dan mengurangi mobilitas karena tanpa adanya kontak langsung. Adanya transaksi menggunakan dompet digital merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dan juga masyarakat dikenalkan dengan gaya hidup yang cashless society. Yang kedua, perilaku konsumen cenderung konsumtif. Terbukti di Indonesia selama pandemi COVID-19 diketahui terjadi peningkatan transaksi elektronik yang meningkat tajam sebanyak 66%. Sedangkan penggunaan sistem pembayaran digital meningkat 37,8% menurut Ulia tahun 2020. Kebijakan pemerintah dengan memperlakukan pembatasan sosial membuat individu mencari cara untuk tetap memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam hal berbelanja, sehingga sistem pembayaran dianggap mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya terbatas, menurut BPS tahun 2020. Sehingga masyarakat cenderung konsumtif, terlena dengan kebiasaan baru di tengah kebijakan WFH di mana semuanya serba mudah. Lalu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 2021 transaksi digital berbasis internet di Indonesia diperkirakan mencapai 997,74 triliun dengan pertumbuhan mencapai 49% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Pradana tahun 2021. Peningkatan transaksi digital ini tidak lepas dari peran Bank Indonesia yang terus mendorong ekonomi dan keuangan digital lebih inklusif dan efisien, sehingga kebijakan uang elektronik memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis pembayaran digital yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk jenis pembayaran digital yang pertama ada kartu perbankan. Berikut yaitu kartu fisik yang berupa debit atau kredit yang dapat dipakai dalam bertransaksi. Next. Dompet digital. Jenis transaksi yang dilakukan melalui teknologi seperti QR Code, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jenis pembayaran digital selanjutnya yaitu terminal point of sales atau biasa disingkat dengan POS. Metode point of sale biasa dikenal sebagai lokasi di mana penjual melakukan transaksi atau sebagai tempat pembayaran di mana pelanggan melakukan pembelian sebuah produk. Jenis mesin POS yang paling umum adalah untuk kartu debit dan kartu kredit, di mana pembeli hanya cukup untuk menggeserkan kartunya dan memasukkan PIN dalam melakukan pembayaran. Terminal mobile POS adalah terminal yang bekerja
melalui tablet atau smartphone, dan sistem virtual POS adalah terminal yang menggunakan aplikasi berbasis web untuk memproses pembayaran. Selanjutnya ada e-banking. E-banking adalah metode pembayaran yang memungkinkan nasabah bank tertentu untuk melakukan transaksi dan melakukan aktivitas keuangan lainnya melalui situs web bank. E-banking ini memerlukan koneksi internet yang stabil dalam melakukan atau menerima pembayaran dan mengakses situs web bank, yang biasa disebut dengan internet banking. Next. Selanjutnya, jenis pembayaran digital, m-banking. Metode mobile banking mengacu pada tindakan melakukan transaksi dan aktivitas perbankan lainnya melalui perangkat seluler. Di perangkat seluler tersebut seperti IMPS, NFT, RTGS, IMPS, investasi laporan mutasi bank, pembayaran tagihan, dan lain-lain tersedia pada satu platform di aplikasi mobile banking. Next. Lalu ada kode QR. QR adalah singkatan dari quick respon atau respon cepat yang mengacu pada akses instan ke informasi tersembunyi di dalam QR barcode tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada manfaat pembayaran digital. Yang pertama yaitu mudah dan praktis. Dengan adanya pembayaran digital, transaksi atau pembayaran bisa dilakukan dengan waktu beberapa detik saja. Lalu yang selanjutnya, dikarenakan musim pandemi dan kedepannya mencegah kemungkinan seperti ini, maka dengan adanya pembayaran digital bisa meminimalisir kontak fisik dan bisa mempercepat pengurangan dalam hal pembayaran secara fisik. Lalu selanjutnya ada terhindar dari uang palsu karena pembayarannya melakukan pembayaran secara digital sehingga tidak ada pembayaran fisik dan tidak ada yang namanya pemalsuan. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dengan adanya digitalisasi dalam sistem pembayaran dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat di era COVID-19 ini, yaitu berupa digital payment system yang merupakan bagian dari fintech. Penggunaan sistem pembayaran digital ini juga sangat berguna bagi penggunanya, seperti memudahkan pengguna jika tidak membawa uang tunai, memudahkan pengelolaan keuangan pribadi yang bisa diakses dengan smartphone, transaksi lebih efisien dan ekonomis, meminimalisir risiko dalam penggunaan uang tunai, lebih mudah disimpan dan aman, dapat bertransaksi dengan cepat tanpa mempertimbangkan jarak, memudahkan kegiatan bisnis, memudahkan pengguna dalam mendapatkan barang dan jasa, serta memberikan rasa kepercayaan. Next. Baik, untuk sekarang semakin berkembangnya teknologi sistem pembayaran e-payment, maka seharusnya diikuti dengan berkembangnya tingkat keamanan dalam melakukan transaksi. Namun seringkali masih ditemukan data breach maupun fraud di sistem pembayaran digital. Maka penyedia layanan pembayaran berbasis digital harus melakukan evaluasi secara rutin agar sistem pembayarannya selalu aman dan terawasi. Pembayarannya selalu aman dan terawasi, mohon maaf. Begitu juga dengan pemerintah sebagai regulator agar pemberi peraturan yang menjerat pelaku-pelaku cybercrime, khususnya sektor e-payment, dikarenakan tidak meratanya koneksi internet yang kuat di berbagai tempat, maka seharusnya perlu dilakukan penyesuaian agar tiap-tiap daerah dapat melakukan pembayaran secara efisien dan aman melalui sistem pembayaran digital. Oke, next. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.